Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron cara subkulit. Berbeda dengan konfigurasi cara kulit yang dikemukakan oleh Bohr, pada konfigurasi ini elektron-elektron didistribusikan ke dalam orbital-orbital yang bervariasi sesuai dengan urutan tingkat energinya. Sebelum kita bahas mengenai penulisan konfigurasi elektronnya, kita ingat kembali istilah kulit, subkulit, dan orbital. Kulit atom itu menyatakan tingkat energi utama. Dinyatakan dalam bilangan kuantum itu sebagai bilangan kuantum utama atau N. Kemudian dalam kulit atom itu mengandung satu atau lebih subkulit. Subkulit ini menyatakan bentuk orbital. Jadi subkulit adalah bagian dari kulit. Ketika elektron mengelilingi inti atom, itu elektron mengelilingi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jalur-jalur yang berbeda-beda ini yang bisa kita analogikan sebagai subkulit. Ada 4 bentuk subkulit, yaitu subkulit S, P, D, dan F. Subkulit ini dinyatakan dalam bilangan kuantum azimut. Dalam subkulit itu mengandung orbital-orbital, bisa mengandung satu atau lebih orbital. Orbital ini menyatakan orientasi orbital dalam ruang atau arah orbitalnya. Dinyatakan dalam bilangan kuantum sebagai bilangan kuantum magnetik atau M. Nah, setiap subkulit itu memiliki jumlah orbital yang berbeda. Subkulit S itu hanya punya satu orbital, subkulit P ada 3 orbital, kemudian subkulit D ada 5 orbital, dan subkulit F itu ada 7 orbital. Penulisan konfigurasi elektron dengan cara subkulit biasanya dituliskan dalam notasi orbital. Notasi orbital misalkan di sini ada 1s1. Itu tersusun dari angka di depan itu menyatakan kulit elektronnya, kemudian ada huruf itu menyatakan subkulit tempat elektron berada, kemudian bilangan pangkat yang di atas itu menyatakan jumlah elektron yang terdapat pada subkulit tersebut. Dibaca sebagai 1s1, bukan 1s pangkat 1, tapi 1s1. Kemudian konfigurasi elektron bisa juga dituliskan sebagai diagram orbital. Diagram orbital digambarkan sebagai kotak atau garis bawah, tempat adanya elektron. Elektron sendiri digambarkan sebagai garis panah, dengan tanda panah menunjukkan arah putaran elektron atau spin. Untuk menuliskan konfigurasi elektron, kita gunakan 3 aturan dasar. Yang pertama itu adalah prinsip of Bow atau prinsip membangun. Kemudian yang kedua itu adalah aturan Hund. Kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Ketiga aturan ini yang kita gunakan sebagai acuan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama prinsip of Bow atau membangun. Artinya di sini elektron itu akan mengisi orbital secara berurutan dari tingkat energi yang paling rendah. Kalau dilihat dalam gambar, di situ ada tingkat energi dari berbagai macam orbital, mulai dari 1s paling bawah, semakin ke atas energinya semakin besar. Berarti pengisian elektron mulai dari 1s, kemudian naik ke 2s, 2p, 3s, 3p. Nah, itu dengan selisih energi yang lumayan besar. Hanya ketika mulai dari 3p kemudian ke 4s, dari 4s ke 3d, selisih energinya tidak terlalu besar. Namun demikian, tingkat energi 4s itu lebih rendah dibanding 3d. Sehingga pengisian elektron itu mulai orbital 4s dulu, baru ke 3d. Demikian seterusnya. Kemudian ada aturan Hund. Aturan ini menyatakan bahwa pada tingkat energi yang sama, artinya dalam
kulit dan subkulit yang sama, elektron akan mengisi orbital secara tidak berpasangan terlebih dahulu. Jadi elektron akan masuk ke dalam orbital itu sendiri-sendiri dulu. Contoh, kita punya 3 elektron untuk disebarkan ke dalam orbital dengan tingkat energi yang sama. Misalkan di sini kita sebarkan ke orbital P. Maka yang 3 elektron ini akan mengisi masing-masing 1 elektron di setiap orbital dengan arah putaran elektron yang sama. Ini aturan Hund. Jadi elektron mengisi orbital sendiri-sendiri dulu dengan arah spin yang sama. Kalau misalkan kita isikan dengan contoh ada 2 elektron di orbital pertama, kemudian orbital kedua ada 1 elektron dan orbital ketiga itu kosong, ini tidak sesuai. Demikian halnya juga kalau misalkan di orbital pertama 1 elektron, orbital kedua 2 elektron, orbital ketiga kosong, ini juga tidak sesuai. Kemudian yang terakhir itu larangan Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi menurut Pauli, kalau ada elektron memiliki bilangan kuantum utama, azimut dan magnetiknya sama, pasti bilangan spinnya itu berbeda. Sehingga contohnya misalkan kita punya 4 elektron yang akan kita sebarkan misalkan dalam orbital yang setingkat di orbital P. Maka pengisiannya, orbital pertama mengisi elektron pertama mengisi orbital 1, elektron kedua mengisi orbital 2, kemudian elektron ketiga juga mengisi orbital 3. Nah, elektron keempat itu akan mengisi salah satu orbital dengan arah spin yang berlawanan. Jadi ini menurut larangan Pauli bahwa ketika ada 2 elektron dalam satu orbital, maka elektron tersebut akan memiliki bilangan spin yang berbeda. Dalam satu orbital, itu jumlah maksimum elektron yang bisa menempati adalah 2 elektron, dengan syarat tadi elektronnya adalah berlawanan arah putarnya atau spinnya berbeda. Jika digambarkan dalam diagram orbital, maka arah panahnya yang akan berbeda. Contoh misalkan kita akan menuliskan konfigurasi elektron untuk Na dengan jumlah nomor atomnya 11. Maka kita tentukan jumlah elektron Na itu sama dengan 11, karena untuk atom netral kalian harus ingat jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton. Jumlah proton bisa kita tentukan dari nomor atom, maka elektronnya 11. Artinya kita punya 11 elektron untuk disebarkan ke dalam masing-masing orbital menurut tingkat energinya. Energi paling rendah itu 1s, berarti kita masukkan 1s elektron. Di 1s maksimum 2 elektron, kemudian di 2s juga 2 elektron, karena orbit subkulit S ini hanya memiliki 1 orbital, jadi maksimumnya 2. Kemudian setelah 2s kita ke 2p. P ini punya 3 orbital, 1 orbital maksimumnya 2, berarti kalau 3 orbital totalnya jadi 6, berarti sudah 10 yang kita isikan, sisa 1 kita tempatkan di orbital berikutnya, itu 3s, ada 1 elektron. Nah, ini merupakan konfigurasi elektron untuk Na dengan jumlah elektron yang di atasnya kalau kita jumlahkan itu nilainya sama dengan 11. Hingga di kulit yang pertama itu hanya ada orbital 1s, berarti 1 orbital. Di kulit kedua ada 2s dan 2p, berarti 2 orbital. Dan di kulit yang ketiga ada 3s, berarti 1 orbital. Totalnya adalah 4 orbital dalam 3 kulit. Ini untuk Na. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram orbitalnya, subkulit S itu hanya akan memiliki 1 orbital. Jadi kita gambarkan 1 garis bawah. Demikian juga 2S itu
subkulit S hanya satu, tapi kalau P itu 3 orbital, berarti kita gambarkan 3 garis, dan 3S itu juga 1 orbital, berarti 1 garis. Kita masukkan elektronnya. Pengisian di P itu pertama sendiri-sendiri, kemudian baru berpasangan dengan arah spin yang berbeda. Yang terakhir ada 1 elektron di 3S. Ini adalah diagram orbital dari Na. Kemudian melalui konfigurasi elektron cara SPDF ini, cara subkulit ini juga kita bisa tentukan nilai elektron valensi dan jumlah kulit elektronnya. Elektron valensi berarti jumlah elektron yang berada di kulit paling luar, sementara jumlah kulit berarti banyaknya kulit yang terisi oleh elektron. Misalkan kita tentukan untuk atom Na yang tadi sudah kita buat konfigurasinya, kita tentukan kulitnya, jumlah kulitnya, berarti kita lihat kulit terakhir di Na itu kan ada 3, berarti untuk elektron valensinya lihat di kulit yang ketiga. Di kulit ketiga itu kan ada orbital 3s dengan jumlah elektronnya 1, sehingga elektron valensi dari Na ini adalah sama dengan 1. Contoh lain, misalkan kita punya atom Ne, nomor atomnya 10. Berarti karena Ne-nya netral, kita punya 10 elektron untuk disebarkan. Elektron yang pertama pasti dia akan mengisi orbital 1s. 1s ada 2 elektron maksimum. Setelah dari 1s berarti ke 2s juga ada 2 elektron maksimum. Tinggal 6. Berarti masukkan ke 2p. 2p-nya 6 karena jumlah maksimum orbital p itu sama dengan 6. Sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Kalau kita buatkan diagram orbitalnya, S itu mempunyai 1 orbital, kemudian P itu mempunyai 3 orbital. Kita tempatkan elektronnya, karena orbitalnya penuh, jumlah elektronnya 6, pasti 1 orbital itu berpasang-pasangan dengan arah spin yang berbeda. Kemudian jumlah kulitnya kita bisa tentukan, lihat di kulit yang paling terakhir. Untuk menentukan jumlah kulit, lihat bilangan yang menyatakan kulit yang paling besar gitu. Jadi kalau untuk Ne di situ ada 2S dan 2P, bilangannya 2 yang paling besar. Berarti jumlah kulitnya ada 2. Karena di kulit kedua ada orbitalnya 2S dan 2P, maka elektron valensinya juga kita jumlahkan. Karena kulitnya sama-sama 2, maka elektron valensinya di 2S ada 2 elektron, kita jumlahkan dengan di 2P ada 6 elektron, sehingga total elektron valensinya 8. Dengan cara yang sama, misalkan kita punya contoh lain Mg, misalkan Mg nomor atomnya 12, maka elektronnya 12 kita sebarkan di orbital yang pertama. Itu orbital yang terisi elektron adalah orbital 1s, ada 2 elektron, kemudian di 2s ada 2 elektron, sudah 4, di 2p ada 6 elektron, berarti sudah 10, sisa 2, maka yang 2 itu akan masuk ke orbital berikutnya, yakni 3s ada 2 elektron. Diagram orbitalnya bisa kita gambarkan. Yang harus diingat adalah orbital S itu subkulit S itu 1 orbital, subkulit P 3 orbital, subkulit D 5 orbital. 1 orbital maksimum terisi 2 elektron. Nah, ini untuk konfigurasi elektron Mg. Jumlah kulit kita bisa tentukan
demikian juga elektron valensi. Jumlah kulit tinggal kita lihat angka yang paling besar dari angka yang di depan yang menyatakan kulit. Karena angka yang paling besarnya di sini ada 3, maka jumlah kulit Mg itu ada 3. Kemudian elektron valensi berarti jumlah elektron yang ada di kulit paling luar. Kulit paling luarnya tadi kulit ketiga, berarti di kulit ketiga hanya ada orbital S, ada 2 elektron. Misalkan kita ada contoh lain, Sc nomor atomnya 21, berarti jumlah elektronnya 21 karena Sc-nya netral. Kita distribusikan elektronnya, yang pertama 1s2, 2s2, kemudian 2p6, ini sudah 10 elektron, sisa 11 masuk ke 3s2, kemudian dari 3s2 ke 3p ada 6, kemudian dari 3p ke 4s2, ini sudah 20, sisa 1 masuk ke 3 orbital 3d. Nah di sini ternyata ujungnya untuk Sc itu berakhir di orbital D, 3d1. Untuk jumlah kulit yang ditempati oleh elektron itu masih tetap sama seperti tadi, bahwa kita tentukan bilangan kulit yang paling besar. Itu ada 4s2, berarti kulit yang ditempati elektron itu sampai dengan kulit keempat, sehingga jumlah kulitnya 4. Nah, kemudian untuk elektron valensi, karena di sini ujungnya adalah orbital 3D, orbital D, tingkat energi antara 4s dan 3D itu tidak terlampau jauh, sehingga untuk menentukan elektron valensi kita gunakan 4s dan 3D. Di sini 4s itu energinya lebih kecil dibanding 3D, tetapi kulitnya lebih luar. Tingkat energinya tidak berbeda jauh, sehingga untuk menentukan elektron valensinya kita jumlahkan antara jumlah elektron di 3D dan jumlah elektron di 4s. 2 tambah 1 berarti elektron valensinya ada 3. Itu khusus untuk pengisian orbital D. Penentuan konfigurasi elektron dalam orbital D. Untuk penggambaran diagram orbital itu masih sama seperti yang tadi, di mana subkulit S itu hanya punya 1 orbital. Nah, sekarang subkulit D itu ada 5 orbital. Di subkulit S 4s hanya ada 2 elektron, di 3D ada 1 elektron. Jadi ini gambar diagram orbital. Sekarang bagaimana jika kita tuliskan konfigurasi elektron untuk ion? Kalau yang tadi kita bahas itu untuk atom netral, sekarang untuk ion. Kita harus ingat bahwa ion itu adalah atom-atom yang bermuatan. Ketika suatu atom membentuk ion positif, maka atom tersebut dia melepaskan elektron atau kehilangan elektron. Sebaliknya kalau ion itu negatif, maka atom tersebut menerima elektron. Berarti di sini yang kita tentukan sama, bahwa kita tentukan jumlah elektronnya setelah atom tersebut berubah menjadi ion. Contoh misalkan ada natrium yang membentuk ion positif. Natrium nomor atomnya 11, tapi dia membentuk ion positif. Artinya jumlah elektronnya tentu tidak akan sama seperti jumlah elektron yang netral. Asalnya dia 11, tetapi karena ada muatan positif, berarti dia melepas atau berkurang elektronnya sebanyak 1, sehingga tinggal 10. Nah, yang 10 ini yang kemudian kita sebarkan, kita konfigurasikan dalam konfigurasi elektron. Seperti biasa tadi, tingkat energi paling rendahnya 1s, ada 2 elektron, 2s2, kemudian 2p6. Jumlah elektronnya jadi tinggal 10. Ini untuk konfigurasi ion Na+. Kemudian untuk penggambaran diagram orbitalnya juga masih sama. 1s berarti ada 1
orbital, 2s1 orbital, 2p berarti ada 3 orbital dengan jumlah elektronnya ada 6. Masing-masing orbital berpasangan. Contoh lain, misalkan kita punya oksigen, nomor atomnya 8. Berarti ini oksigennya netral, sehingga nomor atomnya sama, jumlah elektronnya sama. Ada 8 elektron yang kita sebarkan di 1s2, di 2s ada 2, dan di 2p itu akan ada 4 elektron. Kemudian kalau kita tentukan jumlah kulit, di sini kulit terluarnya di 2s dan 2p, berarti jumlah kulit oksigen itu ada 2. Kemudian elektron valensinya berarti jumlah elektron di kulit terluar. Kulit keluarnya, kulit kedua ada di 2s dan 2p, berarti kita jumlahkan. Di 2s ada 2, di 2p ada 4, berarti total elektron valensinya ada 6. Bagaimana jika oksigen ini kemudian membentuk ion? Misalkan oksigennya membentuk ion 2 negatif. Artinya jumlah elektronnya tidak akan sama 8 lagi, tapi akan ada penambahan 2 elektron dari luar. Yang asalnya konfigurasinya 1s2, 2s2. Nah, di kulit yang terakhir di 2p, kalau oksigen netral kan ada 4. Tetapi dia sudah menerima 2 elektron dari luar, sehingga di orbital P yang asalnya 4 elektron itu akan bertambah 2 elektron, jadi totalnya di orbital P itu akan ada 6 elektron karena ada penambahan 2 elektron dari luar. Demikian pembahasan konfigurasi elektron cara subkulit, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.